Saya itu pernah ketemu dengan pengusaha dan seorang politisi, dan mereka sama-sama mengklaim, mengaku bahwa sudah pernah menyuap KPK. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua drama-drama cinta yang pernah kita lalui dulu. Dan kadang kita bertanya, ngapain sih drama-drama gitu? Jadi sebagai pakar mantan, melihat atau membaca berita ribut-ribut soal KPK itu bagi saya itu sama seperti artis yang mau cerai. Jadi misalkan ada artis mau cerai, kita nggak tahu urusan rumah tangga ini gitu, tapi kemudian tiba-tiba dua kubu saling muncul di media dan mengklaim kebenaran, dan kita sebagai orang awam dipaksa untuk menilai, memilih mana yang benar, mana yang salah gitu. Dan kita bingung gitu, mana yang benar nih gitu. Jadi kalau mungkin banyak orang nggak sadar bahwa drama ini muncul adalah awalnya itu dari sumber anonim. Jadi wartawan dan hampir seluruh media itu punya berita informasi dari seorang internal KPK, nggak disebutkan namanya. Jadi berita soal 75 orang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam dipecat itu awalnya muncul dari sumber anonim internal KPK, nggak disebutkan namanya. Tapi setelah berita ini muncul, viral, dibicarakan oleh banyak orang, direspon oleh banyak pengamat, muncullah respon dari seorang Novel Baswedan. Dan dia langsung menganggap bahwa ini adalah upaya-upaya lama, cara lama, dan memang dia itu sudah lama diincar untuk disingkirkan dari KPK. Menurut Novel, tidak lolosnya dia dari tes wawasan kebangsaan itu adalah cara untuk menyingkirkan para penyidik berprestasi, penyidik berintegritas dari KPK. Cara menyingkirkan orang-orang baik dari KPK. Ini adalah cara untuk melemahkan KPK. Bagi saya ini nggak masuk akal, karena kalau logikanya dibalik, yang nggak lolos kan 75 orang. Sementara yang ikut tes itu 1.349 orang dan semuanya lolos kecuali yang 75 ini. Kalau ikut logikanya Novel, 75 yang nggak lolos ini orang baik, berarti 1.000 lebih orang yang lolos itu orang nggak baik. Ya masa kayak gitu. Masa yang 1.000 orang jahat semua di KPK sih? Saya nggak percaya begitu. Mana yang benar? Jadi kalau ngeliat Novel juga kita bingung gitu. Ngeliat orang ini tuh kita mau percaya ya susah begitu kan. Kalau ngeliat wajahnya itu kayak orang baik kok kayaknya enggak gitu kan. Kalau dilihat mirip orang jahat kok kayaknya ya mirip. Orang jahat kan kalau preman-preman di pasar itu banyak cedera-cederanya gitu karena tengkar sama premannya gitu kan. Kan kayak gitu ya. Jadi kita susah lah untuk percaya dengan Novel Baswedan dengan logika yang absurd itu gitu. Logika absurd. Tapi dari sisi pimpinan KPK itu bagi saya sama aja gitu. Misalkan respon terhadap kasus ini, para pimpinan KPK itu kecewa. Kenapa informasi seperti ini bisa muncul lebih dulu dan mendahului lembaga yang resmi? Kemudian pimpinan KPK menganggap bahwa ini adalah cara-cara yang tidak etis, cara-cara yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk playing victim. Tapi cuma sebatas itu gitu, nggak direspon, nggak diproses secara hukum, dipecat atau ditegur atau apa gitu, cuma pernyataan semacam itu. Kemudian ketika kompres, itu pimpinan KPK main drama juga gitu. Kenapa saya bilang drama? Karena ketika kompres ada foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jokowi, kemudian di kanan kirinya ada bendera merah putih, dan itu diklaim sebagai pertama kalinya KPK memasang foto presiden. Semua media memberitakan itu. Pertanyaan saya kan, apakah dengan pasang foto presiden, dengan pasang bendera merah putih itu kemudian otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang ada di KPK? Ya enggak gitu, nggak bisa gitu. Jadi bagi saya ini drama aja, sama-sama main drama gitu. Bagi saya sama kayak KPK yang lama gitu, pimpinan yang baru ini sama aja gitu. Pimpinan yang lama itu kan ketika menolak rancangan undang-undang KPK, pimpinan yang lama ya, bukan yang sekarang, itu mereka menyerahkan mandat kepada presiden. Dia menyerahkan mandat KPK kepada presiden. Tapi setelah konfres, setelah ngundang media banyak-banyak itu, mereka tetap terima gaji, mereka tetap kerja. Ini kan sama kayak gini tuh, nggak menyelesaikan masalah apapun gitu. Jadi ketika ada ribut-ribut seperti ini,
saya tuh bingung mau berpihak ke yang mana, karena jadi inget PKS gitu. PKS itu kan ganti nama, ganti logo, ganti warna, ganti pimpinan, tapi pada ujung-ujungnya ya sama-sama PKS-nya gitu. Ya kayak ular lah. Ular itu kalau ganti kulit, ya tetap ular gitu. Nggak bisa jadi babi ngepet gitu kan. Kan nggak bisa. Dan saya pesimis soal urusan KPK ini, kenapa? Karena kasus-kasusnya itu sudah terlanjur banyak gitu. Dan kita nggak tahu mau menyelesaikan dari mana gitu. Misalkan soal pemerasan di Tanjung Balai, kepada pimpinan daerah di Tanjung Balai. Itu ada orang KPK memeras 1,5 miliar. Kamu bayar 1,5 miliar dan kasus kamu mau saya selesaikan, nggak usah diproses gitu. Pertanyaannya, apakah ini pertama kalinya dan satu-satunya? Saya curiga enggak gitu. Saya meyakini enggak. Karena kenapa? Karena 3 tahun sebelum ini, ketika saya masih percaya dengan KPK, dengan kesucian KPK begitu, saya itu pernah ketemu dengan pengusaha dan seorang politisi, dan mereka sama-sama mengklaim, mengaku bahwa sudah pernah menyuap KPK. Jadi, dan menurut mereka ini bukan cerita baru gitu. Orang-orang sudah desas-desus lama gitu. Cerita-cerita ini sudah kedengaran lama. Mereka membayar hanya untuk membuktikan itu. Bener nggak sih KPK ini bisa disuap gitu? Dan salah seorang pengusaha bilang dia menyuap dengan angka yang fantastis begitu. Saya nggak bisa sebutkan angkanya, karena kalau disebutkan angkanya dan ada orang KPK nonton, yang bersangkutan nonton begitu, dia jadi tahu siapa yang saya maksud begitu. Tapi angka ini fantastis. Saya kalau dapat uang segitu, saya nggak usah kerja, saya bisa bangun rumah, beli mobil, bisa bangun dealer, bisa beli perumahan, beli sekotanya saya bisa beli gitu. Tapi angkanya fantastis. Kira-kira seperti itu. Waktu itu saya nggak percaya gitu. Sama, dia bilang saya waktu itu juga nggak percaya Mas Alif. Tapi ya gimana? Ternyata saya bayar, mereka mau. Dan seorang politisi yang juga terancam skenario permainan politik KPK yang dipaksa untuk mundur begitu, itu juga saya dengar tuh. Saya nggak mau sebutkan detailnya, tapi kira-kira KPK ini sudah bermain politik sejauh itu gitu ya. Jadi kalau kemudian sekarang ada cerita orang KPK minta suap, memeras orang lain, kepala daerah, agar dibayar 1,5 miliar, dan ini fakta gitu. Cerita ini bukan cerita omong kosong. Yang memeras, oknum KPK yang memeras kepala daerah Tanjung Balai ini sudah ditangkap sama Propam. Artinya apa? Kasus ini benar gitu ya. Kemudian soal cerita KPK yang ngambil barang sitaan 2 kg emas, atau lebih tepatnya 1,9 kg emas. Jadi dia ambil, kemudian gadaikan, ngambil uang dari pegadaian 900 juta, kemudian dia pakai untuk kepentingan pribadi. Dan masalah ini ketahuan gara-gara waktu sidang mau dilanjutkan, itu kan dikumpulkan barang buktinya. Dan barang buktinya itu masih ada di pegadaian. Lalu si oknum KPK ini menebus dengan cara jual tanah orang tuanya. Luar biasa baik ya orang-orang KPK ini. Jual tanah milik orang tua demi menebus emas hasil korupsi. Nah, dari cerita ini juga pertanyaannya sama. Apakah ini satu-satunya atau yang pertama kalinya? Karena barang sitaan KPK itu banyak gitu. Ada dolar Singapura, dolar Amerika, ada mobil mewah gitu. Kan semuanya bisa digadaikan gitu. Bisa. Kalau soal uang lebih bisa lagi, bisa ditaruh di bank dan dapat deposito lumayan gitu, setahun 2 tahun dapat lah bunganya berapa sekian gitu. Dan itu aman. Tapi yang ketahuan kan cuma si emas 1,9 gram ini, 1 kilo 9 gram ini, cuma itu. Jadi dari kasus-kasus ini gitu, saya nggak tahu kebenarannya yang seperti apa. Sama seperti melihat Novel Baswedan dan pimpinan KPK saling komentar, saling menyalahkan, tapi mereka sama-sama tidak mau membuktikan itu dari proses hukum dan melalui proses jalur-jalur yang benar gitu. Cuma sama-sama main drama, sama-sama mencari simpati publik begitu. Saya bingung mau percaya yang benar, mana yang benar gitu. Jadi kalau bagi saya terus terang pesimis dengan nasib KPK ini gitu, karena sudah terlalu buruk, terlalu busuk begitu, dan sebagian kebusukannya sudah benar-benar terjadi. Itu belum lagi ditambah dengan upaya-upaya
seperti pembocoran rahasia-rahasia yang lain gitu, seperti contoh seperti Anas Urbaningrum yang sprindiknya dibocorkan duluan, kemudian SBY menekan agar KPK segera menangkap karena sprindiknya sudah bocor gitu. Itu kan sebenarnya drama-drama juga gitu. Dan kita bingung mana yang benar ini sebenarnya. Kalau ada anggapan bahwa untuk membersihkan rumah dari tikus itu tidak perlu kita merobohkan rumahnya atau membakar rumahnya, mungkin iya. Kalau tikusnya cuma 1, 2, 3. Bagaimana kalau rumah itu adalah rumah tikus gitu? Bubarin, bakar gitu. Jadi bagi saya kalau ngelihat KPK yang sekarang dengan upaya-upaya drama seolah-olah mereka ingin membersihkan diri mereka sendiri dan ingin dicitrakan sebagai orang yang lembaga yang sudah bersih dari banyak kasus yang menimpa itu, ya bagi saya nggak masuk akal gitu. Karena sudah terlanjur banyak kasusnya dan itu nggak ada yang selesai, nggak selesai-selesai. Kalau memang mau dibersihkan, bersihkan seutuhnya. Kalau memang ada orang yang anti NKRI, anti Pancasila, nggak lolos tes wawasan kebangsaan, pecat. Kalau masih berdialektika di publik bahwa saya nggak pernah mau memecat mereka, saya susah untuk memecat PNS dan seterusnya dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal begitu, ya itu sama aja gitu, sama kayak ular tadi. Ular ganti kulit, ya ular juga gitu. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada yang menyinggung begitu, karena memang sengaja saya singgung. Tapi pada intinya informasi ini penting untuk disampaikan ke publik agar KPK sekarang itu berhenti untuk main drama-drama. Karena yang muak sudah banyak. Memang nggak semua orang bisa berbicara keras begitu, tapi orang-orang yang tahu tuh pada akhirnya nanti akan membuka diri masing-masing. Sama seperti soal kejahatan pemerasan 1,5 miliar, kemudian penyelundupan atau pengambilan barang bukti 2 kg emas itu. Pada akhirnya juga akan terbukti. Dan itu terserah KPK apakah mau menyelesaikan ini dengan baik-baik atau tidak. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.